Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kuliah kali ini kita membahas masih tentang barisan dan deret ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari cabang yang lain, yaitu kemudian untuk mencari kekonvergenan dan divergen dari suatu barisan atau suatu deret. Perhatikan. Nah, sebelumnya juga kita akan diperkenalkan dengan penulisan barisan. Ya. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan barisan. Pertama, bisa dibentuk dalam suatu himpunan, karena dia merupakan suatu himpunan juga, A1, A2. Ya. Pada hakikatnya seperti ini. Ya. Kemudian juga dalam bentuk seperti ini. Ya. Atau bisa saja bentuk dengan bentuk seperti ini. Yang mana kemudian di sini seperti hanya sigma. Di sini terlihat ada initial value-nya, kemudian nanti di sana ada endpoint-nya. Nah, kebetulan di sini adalah tak hingga sebagai endpoint-nya. Ya. Maka kemudian jika kita punya bentuk seperti ini, yang kemudian ini kan dengan kurung kurawal, dinotasikan dengan kurung kurawal, kemudian ada n plus 1 dibagi n pangkat 2, ya. Kemudian initial value-nya n sama dengan 1, kemudian endpoint-nya adalah tak hingga, maka yang kemudian kita harus lakukan adalah kemudian mendaftarkan dia dimulai dari suku pertama, yaitu ketika n-nya adalah sama dengan 1. Maka di sini kita punya yang pertama ketika n-nya sama dengan 1, yaitu 2. Ya. Kemudian 3/4, ya. Ketika kita masukkan n-nya itu sebagai 2, maka kita memperoleh 3/4. Maka ketika n-nya sama dengan 3, maka kita memperoleh 4/9. Ya. Dan begitu seterusnya. Sampai di sini kelihatan ada titik-titik ya, yang menandakan sebagai bentuk tak hingga. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan penulisan deret? Ya. Dinotasikan bisa juga dengan sigma AN, ya, dengan indeks N. Ya. Kemudian di sini juga bisa, atau dituliskan dalam terdapat initial value-nya, kemudian ada endpoint-nya, ya, A1 ditambah A2, A3, ya, dan seterusnya. Di mana di sini kita melihat bahwa AN dan AN plus 1 berada di antara ya, di deret tersebut. Maka ketika kita punya bentuk seperti ini, kita diminta untuk menuliskan, ya, mendaftarkan ya deretnya atau jumlah-jumlahnya dari deret tersebut. Maka terlihat di sini ketika kita punya dimulai dari 1, ya, ingat bahwa min 1 pangkat 1 kurangi 1, ya, maka hasilnya adalah 1. Suatu bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian ketika n-nya sama dengan 2, maka kita punya ya 2 kuadrat ya untuk penyebutnya. Kemudian yang atasnya ya, di sini kita bisa melihat 2 min 1. Jadi 1. Ya. Karena di sini ya, kita punya koefisien min 1 pangkat 1 jadi 1. Kemudian selanjutnya, jika kita punya n-nya itu sama dengan 3, maka kita melihat jadi 3 kuadrat, ya. Kemudian di sini menjadi genap, ya, ketika pangkatnya sama dengan genap. Dan begitu seterusnya. Itu tentang bagaimana cara menuliskan barisan dan deret. Nah, selanjutnya di sini ada sedikit summary atau rangkuman dalam penulisan notasi barisan ya. Bisa dalam bentuk umum general term ya, atau bisa dalam bentuk kurung kurawal atau brace notation. Jadi kita bisa melihat ada sedikit perbedaan ya ketika kita menggunakan brace notation atau kurung kurawal notasi kurung kurawal, maka kita bisa melihat ada endpoint dan ada juga initial value-nya. Ya. Di sini kita bisa melihat initial value, kemudian endpoint-nya ya plus tak hingga. Ya. Karena di sini menggambarkan dia akan terus bergerak ya sampai
Tahingga, ya seperti itu. Di sini juga kita bisa melihat secara intuitif bahwa ketika bergerak N untuk menuju Tahingga, maka ya, contohnya misalnya kita punya 99, maka akan ada suatu angka di bawahnya 100, dan begitu seterusnya. Dan ini ada yang namanya konvergen. Konvergen itu artinya dia mengarah atau menuju ke suatu titik, seperti halnya limit, ya, dia mendekati suatu titik, ya. Tapi kemudian titik tersebut boleh jadi tidak termasuk suku tersebut, ya, suku dari barisan tersebut. Tapi dia akan menuju, ya, menuju ke suku tersebut. Maka di sini kan kita bisa melihat bahwa dia akan menuju nanti akhirnya ke 1, ya. Ya, jadi ke 1. Seperti itu. Nah, sama pun yang ini, yang bawah 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, maka dia akan menuju ke suatu bilangan, yaitu 0. Seperti itu. Nah, ini perbedaan dalam penulisan barisan, ya, dengan menggunakan didaftarkan suku-sukunya, ya, seperti yang paling kiri, kemudian yang paling tengah dibentuk dalam bentuk umum, ya. Kemudian yang terakhir dalam bentuk kurung perawal. Ya. Nah, kita juga kadang-kala menggambarkan grafik dari barisan tersebut. Karena di sini ada kata kunci bahwa barisan merupakan suatu fungsi, ya, maka kita bisa jaga untuk menggambarkan, ya, barisan-barisan tersebut, ya, dengan ke dalam suatu grafik. Ya. Tapi perbedaannya di sini adalah kemudian, contohnya di sini, ya, bahwa untuk yang barisan, ya, Y sama dengan 1/N contohnya. Di mana 1/N ini kan dia output-nya atau daerah hasilnya merupakan suatu bilangan, ya, real, ya. Tetapi kemudian kita punya daerah asalnya atau domainnya merupakan integer, ya, atau bilangan-bilangan discrete, ya. Maka kita bisa melihat dia berupa titik-titik, ya. Berbeda dengan misalnya kita punya fungsi Y sama dengan 1/X, ya. Maka dia smooth, dia berbentuk suatu kurva, ya. Tetapi kalau misalnya untuk yang grafik, untuk suatu barisan yang kemudian domainnya merupakan suatu bilangan natural atau mungkin suatu integer, maka dia merupakan titik-titik saja, gitu, ya. Sehingga tidak digambarkan sebagai suatu grafik yang mulus, ya, atau grafik yang kontinu. Ya, itu sedikit perbedaan, ya, ketika kita menggambar suatu grafik dari suatu barisan. Nah, karena dia juga merupakan suatu fungsi, maka dia dapat diperoleh limitnya. Kita kan bisa melihat, ya, kita melihat limitnya dari fungsi tersebut. Maka ketika di sini kita bisa lihat yang sebelah kiri yang pertama, ya, N+1, ya, maka kita bisa melihat bahwa suatu barisan tersebut adalah divergen. Kenapa divergen? Karena dia akan menuju ke Tahingga, ya, ke suatu yang Tahingga. Ataupun juga ketika kita punya bentuk -1 N pangkat N+1, maka dia berisolasi, berosilasi, ya, nilainya antara -1, 1, -1, 1, dan begitu seterusnya. Ya. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva yang kontinu, mungkin seperti ini, ya, berosilasi. Ya. Tapi kan barisan tidak seperti itu, ya. Dia bukan merupakan suatu kurva yang kontinu, ya. Dia berosilasi seperti ini, ya. Maka ini pun tidak akan menuju ke suatu titik yang jelas, ya. Ya, mungkin dia memiliki nilai 1 dan -1, tapi tidak konvergen ke satu nilai tertentu. Maka di sini kita bisa katakan untuk bentuk yang seperti ini juga divergen. Tetapi jika misalnya ini kita bisa memiliki N yang ketiga, N dibagi N+1, ya, dari -1 sampai Tahingga. Maka grafik dari barisan tersebut terlihat, ya, dia nampak menuju ke satu titik, ya, yaitu di sini kita bisa melihat ada satu garis, yaitu garis Y sama dengan 1, ya, dan kemudian nanti di sini mengarah ke nilai 1, konvergen, sehingga dikatakan konvergen. Maka limitnya dia konvergen ke nilai 1. Maka untuk fungsi ini,
limit n menuju tak hingga, ya, dia nanti akan konvergen ke 1. Ya, seperti itu. Sama pun yang keempat, yang terakhir, kita punya 1 ditambah min setengah pangkat n. Maka dia konvergen, ya, walaupun dia berosilasi awalnya, ya, berosilasi dari sini ke sini gitu ya. Tapi nanti di akhirnya akan konvergen ke 1 jika kita kemudian mengambil limitnya. Nah, itu sedikit perbedaan antara bagaimana dia divergen, bagaimana dia konvergen. Kemudian apa pentingnya seorang fisika mempelajari tentang suatu tadi ya, suatu barisan atau suatu deret yang tak hingga. Misal kita punya suatu bola ya yang kemudian bouncing ball ya, yang kemudian dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu, ya. Sehingga pertanyaannya seorang fisika akan bertanya, fisikawan, berapa lama atau berapa jauh ya bola tersebut akan berhenti. Ya. Maka di sini kan kita bisa menggambarkan kurvanya, misalnya yang pertama tingginya dh ya sebagai turun awal, kemudian selanjutnya panjang bola yang kemudian di ininya adalah setengah dari panjang awal, dan begitu seterusnya. Sehingga nanti di sini kita bisa melihat bahwa dia akan berhenti atau konvergen, ya misalnya ke suatu titik yaitu 0 sampai bola itu berhenti. Nah, nanti akan ditanya berapa ya kan s tak hingganya atau jumlah ya jarak bola tersebut sebelum jatuh, sebelum berhenti. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk kenapa kita perlu mempelajari tentang ya barisan atau deret tak hingga. Jadi di sini secara teori jika kita punya limit n menuju tak hingga dari suatu barisan AN itu R, maka R adalah akarnya atau solusi dari persamaan tersebut. Nah, jika eksis atau jika terdapat limitnya dari barisan tersebut, maka kita bisa katakan bahwa barisan tersebut adalah konvergen. Nah, jika tidak ada limitnya, maka kita bisa katakan bahwa barisan tersebut adalah divergen. Jadi itu ya, kalau secara teori bahwa kita ingin mengetahui apakah ada atau tidak konvergen atau divergennya, maka perhatikan nilai limit dari barisan tersebut. Jika ada, maka konvergen. Jika tidak ada, maka divergen. Nah, misalnya, contoh, kita punya satu barisan dari 1,5, ya, 1/4, 1/8, 1/16, sehingga kita kemudian menuliskan dalam general term atau general bentuk, ya, bentuk umum, maka dia akan konvergen. Kenapa? Karena limit dari n menuju tak hingga dari 1/2 pangkat n itu 0. Ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa dia barisan ini adalah barisan yang konvergen. Tapi berbeda dengan misalnya kita punya satu barisan yang merupakan barisan kuadrat. Nah, barisan kuadrat ini dia divergen, ya, karena tadi ya, kenapa divergen? Karena dia tidak menuju ke satu titik, dia menyebar, ya, menyebar, gitu. Atau kemudian terus traveling angka-angkanya ke satu angka-angka yang sangat besar. Nah, ini sebagai latihan, misalnya kita punya barisan seperti ini. Nah, kira-kira konvergen kemana? Nah, untuk kemudian bisa melihatnya, kita akan coba bisa teman-teman gunakan BlueStack-nya. Kalau ingin melihat bagaimana perjalanannya, misalnya di sini kita punya ya, N+1 dan N dibagi N+2, ya, satu barisan yang kemudian dalam bentuk umum seperti ini. Maka kita bisa melihat ya bahwa dia akan terus traveling ya si nilai sukunya dari mulai suku 1, suku 2 sampai suku ya 100 di sini kita contohkan. Maka ketika nilai suku 100, contohnya di sini,
Ya, nilainya 93/94. Maka kalau secara desimal, ya, dia akan semakin kecil. Kita bisa lihat ya, ketika dia suku pertama, angkanya adalah 0,6. Ya. Dan kemudian terus-menerus dia bergerak semakin besar. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah nilainya akan melewati atau melampaui nilai 1? Ya, kita coba ya. Kemudian dengan angka yang lebih besar. Caranya kemudian bisa dicek, kemudian setting nanti di sini. Misalnya maksimumnya kita ingin, ya di sini kita punya 1 juta ya. Oke, 1 juta seperti apa? Nah, terus dia akan bergerak terus angkanya ya. Menuju ke suku yang ke 1 juta. Nah, ketika suku 1 juta ini, ya, ketika suku 1 juta, maka terlihat bahwa dia akan semakin mendekati suatu bilangan tertentu. Ya, bilangan berapakah itu? Nah, teman-teman bisa menjawab ya, bahwa bilangan tersebut adalah ya konvergen ke 1, gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan bantuan dari software GeoGebra. Silakan ini ya, teman-teman mencari apakah dia konvergen atau divergen atau seperti apa. Ini sebagai latihan ya. Nanti kita hasil teman-teman, misal kalau teman-teman menggunakan BlueStack, nah nanti bisa di screenshot, atau kalian teman-teman menggunakan metode yang lain, boleh nanti di screenshot di link Google Form yang nanti Bapak sediakan. Seperti itu saja. Oh ya, ada sedikit ini ya, bahwa ketika ada suatu kunci ya, ketika misalnya suatu limit itu ada, maka dia konvergen. Kalau limitnya tidak ada, maka dia divergen. Di sini, kalau kita punya deret aritmatika atau barisan aritmatika, ya, maka kemudian karena dia tidak ada limitnya, maka kita bisa katakan dia divergen. Tapi kalau yang geometri, ya tergantung rasionya atau bedanya. Ya. Ketika misalnya atau apa? Bukan beda ya, tapi kalau di dalam geometri rasio ya, tergantung rasionya. Kalau rasionya itu lebih besar dari 1, maka dia divergen. Tapi kalau misalnya lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Ya, seperti itu. Kita bisa melihat bahwa ketika kita punya deret atau jumlah yang kemudian tak hingga, maka bisa ditentukan sebagai Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N plus 1 dibagi 1 min R. Ya. Bahwa di sini menggambarkan bahwa jika limitnya ya, eksis, ya, maka dia divergen. Tapi kalau misalnya dia R rasionya itu lebih kecil dari 1, ya, maka dia konvergen. Seperti itu. Oke, itu saja. Nanti jangan lupa untuk PR-nya yang tadi ya, yang ini, untuk kemudian dikerjakan, dicoba, dilatih. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menentukan apakah dia konvergen atau divergen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.